Selamat berjumpa lagi dalam Saat Teduh Malam Wilayah 4 Gereja Toraja. Salam sehat dan tetap bersukacita. Saya Pendeta Sulastri dari Jemaat Rapang Klasis Parepare. Bersama-sama malam hari ini kita akan menikmati persekutuan di dalam Tuhan melalui pujian, doa, dan merenungkan firman-Nya. Mari kita puji dan kita muliakan namanya lewat pujian. Kusiapkan hatiku Tuhan. Mari dengan hati yang penuh dalam perenungan kita datang kepada Tuhan, kita siapkan hati kita. Kita menyambut firman-Nya saat ini. Kusiapkan hatiku Tuhan menyambut firman-Mu saat ini. Aku sujud menyembah Engkau dalam hadirat-Mu saat ini. Curahkanlah pengurapan-Mu kepada umat-Mu saat ini. Kusiapkan hatiku Tuhan mendengar firman-Mu. Sejak semulanya dan selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan penolong hidupku. Kusiapkan hatiku Tuhan menyambut firman-Mu. Kita akan bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan. Mari bersama kita satu dalam doa, kita berdoa. Ya Tuhan, malam hari ini Engkau memperjumpakan kami di dalam Saat Teduh Malam Wilayah 4 Gereja Toraja. Kembali kami rindu kebenaran firman-Mu berbicara di tengah-tengah kami. Mampukan kami oleh kuasa Roh-Mu yang kudus untuk memahami setiap isi hati Tuhan melalui firman ini. Di dalam dan demi nama Tuhan Yesus, firman yang hidup itu, kami berdoa. Amin. Firman Tuhan yang saya pilih untuk menjadi perenungan kita pada malam hari ini dari kitab Perjanjian Lama, kitab Mazmur 119 ayat 105. Mazmur 119 ayat 105. Firman Tuhan. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Saya ulangi. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Amin. Firman Tuhan. Malam hari ini, saudara-saudara, kita akan dituntun dalam satu tema. Firman-Mu pelita dan terang bagi jalan kehidupan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita diperhadapkan pada sebuah pertanyaan, seberapa sering
Anda memegang HP yang Anda punya dan menggunakannya, dan seberapa sering Anda memegang Alkitab, membaca dan merenungkannya. Ketika Anda menentukan jawaban dari pertanyaan ini, maka seberapa besar dampak yang Anda rasakan? Saudara-saudara, tidak dapat kita pungkiri bahwa dalam hidup ini kita lebih sering memegang HP dan menggunakan HP itu. Bahkan bisa sampai berjam-jam dengan berdalih bahwa ada banyak manfaat yang kita dapatkan ketika kita memegang HP. Salah satunya mungkin kita bisa membuat jaringan ke berbagai tempat. Kita bisa mendapatkan berbagai informasi. Dan kemudian kita mengatakan ada begitu manfaat. Ada begitu banyak manfaat yang kita dapat dari situ. Hal ini memang ada benarnya. Sehingga Bapak Ibu Saudara, tidaklah heran kalau dalam kenyataan sekarang ini, ketika seseorang hendak bepergian dan ia sudah dalam perjalanan tetapi kemudian sadar bahwa HP-nya itu ketinggalan, maka ia akan segera putar balik dan kembali untuk mengambil HP-nya. Karena itu tidaklah heran ketika banyak orang yang mengatakan bahwa mereka tidak dapat hidup tanpa memegang HP. Tetapi Bapak Ibu Saudara, bagaimana dengan Alkitab yang kita punya? Apakah kita juga perlakukan Alkitab yang kita punya itu seperti ketika kita memegang HP? Saudara-saudara, firman Tuhan yang kita baca saat ini memberikan kita alasan yang sangat jelas mengapa firman Tuhan jauh lebih penting untuk kita pegang, jauh lebih penting untuk kita baca, dan jauh lebih penting untuk kita renungkan dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Saudara-saudara, Mazmur 119 ayat 105 yang kita baca tadi. Ketika firman Tuhan mengatakan, firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Ayat ini Bapak Ibu Saudara-saudara tidak hanya sekedar sebuah ungkapan, tidak hanya sebuah slogan saja, namun ayat ini dapat dikatakan sebagai sentral, sebagai pusat dalam Mazmur 119 ini. Hal ini kemudian yang mendasari mengapa pemazmur mengungkapkan bahwa firman Tuhan itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Ada 4 hal yang kita bisa lihat dari situ. Yang pertama, cinta kepada Tuhan bagi pemazmur adalah dasar yang membuat seseorang itu tetap berpegang, memelihara, dan melaksanakan perintahnya dalam keadaan apapun. Dengan rasa cinta itu maka membuat seseorang untuk mau dan terus rindu memahami dan mengerti apa yang Tuhan mau dalam hidupnya lewat firman ini. Yang kedua, dengan firman Tuhan, seseorang semakin bijaksana dalam menjalani kehidupan ini. Bahkan bijaksana ketika dia berhadapan dengan musuh-musuh. Kalau kita melihat ungkapan pemazmur dalam bacaan kita, firman-Nya mengatakan, perintah-Mu itu membuat aku lebih bijaksana daripada musuh-musuhku, sebab selama-lamanya itu ada padaku. Pemazmur mengaminkan dan menyadari dalam kehidupannya bahwa hanya dengan firman-lah dia mampu untuk tetap bertindak secara bijaksana, sekalipun di hadapan musuh-musuhnya. Yang ketiga, pemazmur tidak sedikit pun merasakan sebuah ketakutan dalam menjalani kehidupan. Karena ia percaya bahwa Tuhan berjalan bersamanya, menjadi pelita dan terang bagi hidupnya.
Bapak Ibu Saudara-saudara, kalau kita diperhadapkan pada sebuah situasi seperti yang dialami oleh pemazmur, tentu secara manusiawi kita akan merasakan yang namanya sebuah ketakutan. Tetapi pemazmur dalam bacaan kita mau meyakinkan kita semua, Bapak Ibu Saudara dan saya, bahwa ketika menjadikan firman Tuhan sebagai pelita dan jalan dan terang bagi jalan kehidupan ini, maka ketakutan dalam menjalani kehidupan itu tidak lagi ia rasakan. Yang keempat, ada tekad yang kuat untuk terus berpegang pada firman Tuhan. Ada tekad yang kuat untuk terus berpegang pada firman Tuhan. Mengapa? Karena pemazmur sangat menyadari betapa besar dan luar biasanya manfaat yang ia peroleh ketika ia berpegang dan berjalan sesuai dengan firman Tuhan. Saudara-saudara, firman Tuhan membuat kita semakin mengenal Allah dan diri kita sendiri. Dengan rasa cinta itu, dengan kekuatan itu, dengan tekad yang kuat itu, pemazmur memperoleh manfaat yang luar biasa. Ketika ia mau berpegang dan terus berjalan sesuai dengan firman-Nya. Saudara-saudara, firman Tuhan membuat kita semakin mengenal Allah dan diri kita sendiri. Firman Tuhan menjadi pelita dan terang bagi jalan kita sehingga kita tidak menyimpang ke kanan dan ke kiri. Firman Tuhan menolong kita untuk mengakui kesalahan kita dan menuntun kita kembali ke jalan yang Tuhan kehendaki. Firman Tuhan menyadarkan kita untuk bergantung sepenuhnya hanya kepada Dia. 20 kali dalam pasal ini, pemazmur mengungkapkan bahwa firman itu menjadi penuntun. Dan menjadi jelas bagi kita betapa pentingnya firman itu dalam kehidupan kita. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Menegaskan bagi kita bahwa bila kita menghadapi begitu banyak tantangan kehidupan, firman Tuhan mampu memberikan kita solusi. Karena itu, Bapak Ibu Saudara-saudara, melalui bacaan kita malam hari ini kita kembali diajak, kita kembali diteguhkan, kita kembali dikuatkan. Supaya kita menghidupi firman-Nya dalam hidup ini. Kita diingatkan, kita dikuatkan, kita dimotivasi betapa pentingnya bergumul di sekitar firman Tuhan. Karena sekali lagi, firman Tuhan itu pelita bagi kaki kita. Dan firman Tuhan itu terang bagi jalan kita. Roh Kudus memampukan kita untuk tetap berjalan dalam kebenaran firman-Nya. Amin. Firman Tuhan. Mari bersama-sama kita satu dalam doa. Kita berdoa. Sungguh indah waktu yang Kau anugerahkan bagi kami, Tuhan. Di saat kami boleh membaca, merenungkan firman-Mu, yang kembali menegaskan dalam hidup kami bahwa firman-Mu
itulah pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Semakin mengokohkan iman kami untuk tetap berpegang kepada firman-Mu, sehingga kami semakin mengenal Allah di dalam hidup kami, bahkan mengenal diri kami sendiri. Terima kasih Tuhan. Bersama kami berdoa untuk pelayanan wilayah 4 Gereja Toraja, pengurus, bahkan semua jemaat-jemaat yang ada di wilayah 4 ini Engkau berkati. Sehingga kami dimampukan untuk menjalani kehidupan yang Tuhan anugerahkan bagi kami. Kami berdoa bagi bangsa ini. Di berbagai tempat ada begitu banyak kekacauan. Ada begitu banyak bencana yang terjadi. Namun sebagai gereja, Engkau menuntun kami hadir di tengah-tengah bangsa ini untuk menjadi garam dan terang bagi dunia ini. Karena itu mampukan kami Tuhan sebagai alat-Mu untuk tetap menyatakan kesaksian-Mu di tengah-tengah persekutuan ini, di tengah-tengah kehidupan yang Engkau anugerahkan. Dan ajar kami untuk terus mencintai firman-Mu, membaca dan merenungkannya, sehingga kami semua dimampukan untuk tetap berjalan dalam terang kasih Tuhan. Terima kasih Bapa, hidup kami malam ini dan seterusnya kami hanya pertaruhkan di dalam kuasa kasih. Terpuji Engkau Bapa, kami berdoa, kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara-saudara, berjalan dalam kegelapan tidaklah mengenakan bagi kita. Karena itu, tetaplah jadikan firman Tuhan sebagai pelita dan terang bagi jalan hidup ini. Selamat beristirahat. Dan tetaplah jaga kesehatan di tengah-tengah pandemi ini dengan tetap menerapkan protokol kesehatan dengan gerakan 3M, mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak. Tuhan Yesus memberkati.